Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apabila seorang ayah yang mu'allaf kemudian dia kembali ke agamanya yang lama, ini bahasanya terlalu berbelit-belit, apa ya kali murtad, udah kembali. Ketika anak gadisnya nikah, dia bersikeras ingin menikahkannya langsung. Bilang sama dia, kau bodat, semestinya kau dihukum, kau mestinya tak ada lagi di atas dunia ini, karena yang halal di tiga. Yang pertama an-nafsu bin nafsi, pembunuh halal darahnya ditumpahkan. Yang kedua as-sayyibuz zani, orang sudah berbini berzina, itu halal dibunuh. Yang ketiga adalah murtad. Kau ini sebetulnya mestinya dihukum mati. Ini kau pula mau menikahkan anak kau. Bertahan pula dia mau menikahkan anak dia, bersikeras. Dia mau menikahkan anaknya bersikeras, ingin menikahkan langsung. Dia mengucapkan syahadat kembali. Apakah pernikahan anak gadisnya sah, Pak Ustaz? Ini sekarang banyak orang memain-mainkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya sudah Islam. Kalaulah syahadat itu cukup Islam, banyaklah beo bisa Islam. Pintar lagi beo bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi syahadat ini bukan tidak ada konsekuensinya. Kalau sudah bersyahadat wajib sholat, kalau sudah bersyahadat wajib puasa, kalau sudah bersyahadat wajib zakat, kalau sudah bersyahadat wajib haji kalau mampu. Maka bapak yang murtad memainkan agama, aslinya kalian dihukum pancung, dihukum mati kalian. Kok berani kalian lagi datang mau memainkan agama ini dua kali? Dulu emaknya kalian mainkan, sekarang anaknya pula kalian mainkan. Diam kalian umat Islam. Maka walinya adalah, kalau tak ada abangnya maka walinya adalah wali hakim. Kalau ada abangnya laki-laki sholat bisa, kalau ada adiknya laki-laki bisa. Tak ada abangnya laki-laki, tak ada laki-laki, dia anak semata wayang, walinya wali hakim. Mana dalilnya? Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Maka hakim jadi wali bagi perempuan yang tak punya wali. Jelas? Yang kalian nikah, yang ditanya orang, kau kemarin nikahnya siapa walinya? Walinya setan. Bagaimana memilih pemimpin yang baik dalam Islam? Jika dia terpilih menjadi pemimpin, dia bertindak dengan tindak yang tidak benar, apakah saya ikut berdosa karena sudah memilihnya? Dan jika saya takut memilih hingga saya golput, bagaimana hukumnya? Jangan sampai golput. Kenapa? Karena pezina memilih, perampok memilih, yang sakau memilih, LGBT memilih. Kalau sampai orang soleh tak memilih, jangan heran nanti yang duduk di dewan perampok, pelakor, LGBT, penjahat. Bersidanglah penjahat untuk membahas uang masjid kita. Wahai bencong-bencong, karena kebetulan bencong yang mencucuk, naiklah ketua sidang paripurna penyokong LGBT. Bagaimana kalau kita salurkan APBD APBN untuk masjid ngaji? Kami nggak setuju, kata dia. Kenapa kalian nggak setuju? Karena orang tua di masjid ceramah ngejek-ngejek kita, masjid jangan kasih. Maka duduklah penjahat gara-gara orang baik tidak memilih. Jangan sampai tak milih. Pagi tanggal 14 sholat subuh berjamaah, adakan pengajian, jangan pulang ke rumah. Habis pengajian tuh di masjid. Kenapa? Karena kalau pulang ke rumah itu setan-setan sudah siap membawa amplop. Beda tanggal 14 itu. Maka di masjid pengajian, sarapan, zikir,
sampai jam 8 pagi. Jam 8 langsung ke TPS, coblos, ambil paku. Kalau tak ada paku situ, bawa paku dari rumah. Nah, cucukkan langsung, cari. Orangnya Pak Ustaz, itulah yang tadi yang berdiri itu. Cucukkan. Tapi Pak Ustaz, aku kan tak tahu Pak Ustaz, aku tak kenal Pak Ustaz. Gak percaya kalian sama aku. Iya Ustaz tahu sekarang. Macam mana kalau manusia berubah? Mana ada manusia yang tak berubah? Sifat manusia itu baru berubah. Yang tidak berubah itu hubungan kita, Besti. Nahnu nakumu bizawahir. Kita hanya bisa menilai zahir orang, tapi dalam hati selama ini, selama kenal, rata-rata orang yang sudah 40 tahun ke atas umurnya, ada yang jelita jelang 50 tahun, ada yang sudah lewat 50. Selama ini dikenal baik secara 3, akidahnya baik, akhlaknya baik, ibadahnya baik. Kita hanya menengok zahirnya, batinnya mana kita tahu. Tapi kalau kita tak memilih, penjahat memilih, perampok memilih, pelakor memilih, pezina memilih, penghisap ganja memilih. Jangan salahkan orang jahat naik karena orang baik tidak memilih. Yang ku sampaikan ini jelas apa tak jelas? Kok ada orang bilang Somad itu ceramahnya tak jelas, telinga kau peka. Somad itu ceramahnya tak jelas, paket kau habis. Bagaimana pendapat Ustadz tentang kiblat masjid? Kiblat masjid ke sana lah, apalagi. Yang mana banyaknya masjid-masjid sekarang ini, khususnya masjid yang lama, dimerengkan sedikit, menyerong ke kanan. Kalau diluruskan kembali, apakah sholat kita tetap sah? Yang menetapkan arah kiblat, tolong Bang Darwis, yang menetapkan arah kiblat masjid saya di depan rumah saya, yang menetapkan arah kiblatnya bukan saya, bukan mentang-mentang saya ustaz lalu saya bawa jamaah, ayo kita ke masjid, pejamkan mata, nampak ku kiblat, ya udah, iya ke sana. Itu ada lembaganya, namanya LBHR, Lembaga Badan Hisab Ruqyah. Saya undang dari Kementerian Agama. Assalamualaikum Bapak LBHR. Ya, bisa datang ke rumah saya. Kami mau menetapkan kiblat masjid. Kata mereka, oke, I'm coming. Mereka pun datang, diukur, dipasang patok. Itulah yang saya ikut. Kenapa terjadi beberapa masjid ini Pak Ustaz? Katanya itu gara-gara tsunami Aceh. Gara-gara tsunami Aceh, lalu kemudian bumi ini bergoncang, arah kiblat bergeser. Nanti datang ke Pekanbaru, ada namanya Masjid An-Nur, Masjid An-Nur di sini. Satu lagi di seberang sana namanya Masjid Akramun Nas. Saya ngisi pengajian di Akramun Nas, saya ngisi di An-Nur. Di An-Nur tetap ada bergeser. Pas di Akramun Nas bergeser ke kiri. Ini membantah orang yang mengatakan kiblat masjid bergeser gara-gara tsunami. Kalau gara-gara tsunami bergeser, kenapa Masjid An-Nur tak bergeser? Kenapa Masjid Akramun Nas bergeser? Masa gara-gara tsunami? Ini gesernya sedikit, itu tidak. Kalau bergeser satu kota lah bergeser. Pas saya tanya pengurus masjid, ini bergeser ini gara-gara tsunami? Enggak Pak Ustaz, salah ukur. Makanya kepada seluruh pengurus masjid, jangan malu, tapi waktu mengambil keputusan jangan ketua berdua sama sekretaris. Malam-malam datang ke masjid jam 2, diukur orang tuh. Habis diukur, gesernya. Besok pagi datang, mengamuk jamaah karena merasa dilangkahi, tidak ada komunikasi, tidak ada musyawarah. Pengurus, ketua, sekretaris bendara sudah, RT RW sudah, musyawarah mereka, dimiringkan masjid, tak selesai. Kenapa? Rupanya yang mewakafkan tanah tak dia undang. Ngamuk dia, enak kali kalian, ini masjid punya bapakku juga dia. Ngamuk, undang semua, RT RW, Satpol PP, Kapolres, Kapolsek, undang semua. Bapak polisi keluarkan pistol. Bapak-bapak, ini arah yang baru. Ada kalian melawan? Melawan,
Nah, biar ku pecahkan ginjal kalian ya. Undang Ustaz, undang Ketua MUI, Ketua Majelis Ulama Indonesia, menjelaskan tentang pentingnya arah kiblat. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kalau dulu kita pernah salah, jangan malu untuk memperbaiki kesalahan. Walaupun aku ustaz, dulu waktu menetapkan masjid, aku salah jamaah. Mohon maaf, daripada aku tanggung dosa kalian semua, maka sekarang apalah salah? Apa yang mau kita pertahankan? Yang mau kita pertahankannya apa? Ini tuh mau cari muka Pak Ustaz? Gak usah cari muka, karena kita sudah punya. Mau cari nama, gak usah cari nama, karena kita sudah punya. Tolong yang belum punya nama, biar aku kasih nama kalian pagi ini. Apa yang mau dicari lagi? Yang mau dicari ini amal soleh, bukan somat. Saya sekarang umur 47 tahun, 977, sekarang 2024, 47 tahun. Berarti saya cuma hidup, kalau 63, tinggal 16 tahun lagi hidup. Apa yang mau dicari 16 tahun? Mempertahankan nama baik, rusak. Seandainya saya dulu pernah salah menetapkan arah kiblat, kalau saya mau memperbaiki, saya undang Bapak Kementerian Agama, kita ukur bersama. Jangan malu mengakui kesalahan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Inna salata, sesungguhnya salat, tanha anil fahsya, mencegah dari perbuatan porno, wal munkar, perbuatan jahat yang tidak porno. Tapi ada yang lebih berat lagi daripada salat. Apa dia? Wala dzikrullahi akbar. Yang paling berat itu adalah berzikir mengingat. Itu paling berat. Salat 5 menit. Salat cepat. Tapi berzikir mengingat Allah, tak lupa-lupa, itu yang berat. Itulah mengapa orang ramai-ramai datang ke Besilam, pergi ke Langkat, menjumpai Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan, sekarang mursyid yang ke-13 Syekh Dr. Zikmal Fuad. Guru saya dulu di pesantren Darul Arafah, beliau alumni 92, saya tak tamat. Guru saya itu dulu waktu di pesantren, sekarang udah jadi Tuan Guru. Apalah kerja orang itu di sana? Berzikir Allah. Itu maka tasbih orang itu cepat. Saya ini orangnya suka penasaran. Saya kalau bertasbih pelan, subhanallah, subhanallah. Saya itu orang tasbih tuh. Rupanya zikirnya bukan subhanallah, bukan alhamdulillah, bukan Allahu akbar, bukan la haula wala quwata illa billah. Zikirnya adalah Allah, 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 Allah. Supaya apa? Kalau dia berdagang di pasar, dia tidak curang timbangan, karena waktu menimbang itu dia Allah, Allah, Allah. Kalau dia pegawai di kantor, dia tidak akan bohong, dia tidak akan curang, karena dia berzikir Allah, Allah, Allah. Menanamkan zikir Allah, bersuluk 10 hari 10 malam, 40 hari 40 malam. Untuk apa? Menanamkan ismuz zat di dalam, supaya apa? Puncaknya adalah wallahu ya'lamu ma tasna'un, supaya sadar bahwa perbuatan kita semuanya dilihat oleh Allah. Makanya kalau ada suami, aku mau ke Besilam nih 10 hari dek, mau ngapain ya bang? Aku mau bersuluk. Pergilah bang, karena nanti selepas kau bersuluk, kau akan berzikir, insya Allah kau tak akan dilarikan pelakor. Setuju bu? Oh, takut ibu tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau ada yang bertanya, apa tadi yang disampaikan Ustaz Somad selama 1 jam di Masjid Al Hasanah? Entah apa-apa aja, tak ingat aku. Yang ku ingat tadi disuruhnya beberapa orang berdiri, itu cuma yang ku ingat. Yang ku ingat tadi
Pak Abdillah, Bang Darwis, Bang Hairudin, Bang Rahutman, Bang Iqbal Sauki. Yang disampaikan Ustaz Abdul Somad tadi adalah ayat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Tapi ayat itu bisa kita wujudkan, kita amalkan kalau kita memilih orang baik menentukan nasib bangsa, daerah, kampung halaman kita ke depan. Takbir! Semangat kali Ustaz Islam. Karena tadi saya berangkat habis sholat subuh langsunglah ke airport, langsung terbang. Selama di pesawat tuh tidur saya. Kenapa? Lapar. Sampai di airport dikasih Bang Iqbal lah nasi lemak, habis itu tambah lagi lupis, ditambah lagi cenil, dikasih lagi teh, dikasih lagi kopi susu. Itulah makan. Menetes air liur kan? Semoga kita semuanya diberikan kebaikan-kebaikan. Medan diberikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang belum ada jodoh dijumpakan jodoh yang baik-baik. Makin kuat aja. Yang ada di utang dilepaskan dari utang piutang. Makin kuat. Mudah-mudahan kita dijadikan, diberikan pemimpin yang adil dan amanah. DPRD kota, DPRD provinsi, DPR RI, DPD, presiden, wakil presiden, semuanya orang-orang baik, adil dan amanah. Ala hadhihi niyah wa